Saya seakan-akan pegang tuh lembar NJOP, padahal belum ada tuh print out SK gitu. Saya pegang ya 205 ini nanti pagi, pagi jam 10 harus 205. Ternyata 285. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, iya, Itu iya. Mas Hendra. Kemudian yang Sip, ketiga sip, apa sip. ya Teh ya kemarin ya? Oh ya, project saya. Project saya itu sudah tertahan dari bulan Oktober, November, Oktober, November, Desember sampai dengan kemarin terakhir ternyata hari terakhir menjelang libur Lebaran ya. Kita libur itu tanggal 28 ya kalau nggak salah cuti bersama itu ya 28. 29 itu di-approve padahal itu hari Sabtu. Hari Sabtu akhirnya bank buka, notaris buka hanya untuk melayani saya. Oke teh. Baik. Dari Bu Tati ya, aku pengen geser lagi ke Ibu Sri Sulianti sekarang ya. Ada cerita menarik apa dari Ibu Sri Sulianti? Kita persilahkan beliau untuk menyapa sahabat semua. Monggo Bu. Ibu dari mana? Baik, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Waalaikumsalam. Feby, Saya, halo. hai, Ibu Sri Ketemu ini, ya. Indra, dia itu ikut kelas private tapi belum kelas, tapi udah manifestnya banyak banget. Ini belum kelas. Ja- Belum, Belum, jadi kelasnya belum, masih 5 hari lagi. Aduh, ini jadi edan belum deh. ada yang bisa diceritakan ya. Ayo Bu, Karena ayo Bu, ayo Bu. manifest dari YouTube Belum ikut doang. kelas. Silakan Bu, cerita Bu. Iya, jadi saya dari Samarinda, dari Kaltim, jauh ya. Iya, 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 iya. Terima kasih Mas Hendra, Teh Feby, dan teman-teman Ngaji Roso. Kebetulan saya ini belum belum ikut kelasnya ya seperti yang disampaikan Teh Feby, tapi baru dijadwalin tanggal 18 April gitu ya. Tetapi sebelumnya saya udah ngikutin channelnya Ngaji Roso, lumayan juga ya, banyak narasumber-narasumber yang saya ikutin. Ternyata yang klik sama Teh Feby, makanya langsung japri Ngaji Roso gitu. Ternyata saya pantau WA-nya, jadwal kelasnya itu nggak klop terus gitu. Akhirnya udahlah privat aja gitu. Tapi jadwalnya lumayan padat, jadi baru dapat tanggal 18 nanti ya Teh ya. Iya, nanti kalau ada yang Iya, luang-luang bisa jadi aku buat lebih cepat. oke. Tapi sebelum saya ikut kelasnya Teh Feby, ini saya curi star gitu. Udah praktek duluan gitu ya, prakteknya lewat YouTube itu dipraktekin, praktekin, praktekin, tapi kok nggak terasa loh, kok kok gini ya, kok gini ya gitu. Ternyata alhamdulillah banyak sekali perubahan gitu, dan banyak banyak yang banyak manifest yang benar-benar terjadi gitu, luar biasa sekali gitu. Awalnya saya tuh apa ya, orang yang cenderung egonya tinggi gitu, maunya semuanya serba cepet dan harus ngatur-ngatur gitu. Pokoknya ini harus tercapai, tercapai, tercapai gitu. Akhirnya saya jadi capek sendiri, lelah gitu. Ngurus, kebetulan saya kan di properti ya, pengembang perumahan gitu. Jadi Iya, iya, iya Bu. ngurus perizinan juga harus, pokoknya harus bisa nih, nggak mungkin nggak bisa bikin ini, harus bisa. Akhirnya kok capek sendiri kalau saya harus seperti ini. Akhirnya ya udah, benar yang disampaikan TVB, udahlah saya nyerah gitu. Pada saat saya menyerah, saya udahlah gitu, sudahlah gitu, terserah aja gitu. Mau izinnya keluar-keluar, mau penjualan tercapai-tercapai, enggak gitu. Ternyata pada saat saya menyerah itu loh, akhirnya kayak ada titik balik gitu. Kok kok seperti ini gitu ya, luar biasa. Pas buka-buka Ngaji Rosak loh, kok ini gitu, kayaknya ini deh yang saya cari. Akhirnya benar-benar saya ikutin, saya praktekin pelan-pelan pelan, akhirnya luar biasa. Pas awal bulan Maret ya, awal bulan Maret itu saya ketemu linknya Teh Feby itu di Ngaji Roso, saya ikutin. Dilala itu pas bulan-bulan Maret itu kan menjelang Lebaran ya,
semua. Nah, ini tingkat stresnya tinggi banget nih. Karena para pekerja ini pada mau mudik kan menjelang Lebaran, pada mau mudik, kemudian tagihan-tagihan, material numpuk gitu ya. Sementara ini duit kok di rekening bablas terus, nggak ada yang stop gitu. Gimana saya harus mengembalikan tukang-tukang para pekerja yang ada di luar pulau. Kebetulan di tukang-tukang saya itu dari Kalbar, kemudian dari kota-kota lain juga ada. Jadi di situ saya akhirnya diem, duduk diam. eh ya nggak ada lagi selain diem, pasrah, nyerah. Terus pokoknya kalah lah gitu. Pasrah, orang Jawa bilang pasrah bongkoan gitu. Semuanya dipasrahkan sama Allah. Kemudian saya pakai puasa ini ya, saya kan suka lari ya, suka jogging, olahraga. Ternyata pada saat saya berlari itu pikiran saya itu jadi apa ya, jadi tenang dan fokus saya itu hanya kepada nafas, ngatur nafas gitu. Bagaimana nafas keluar dan nafas masuk saya atur gitu supaya saya bisa mencapai titik finish sesuai dengan yang menjadi target saya. Dari lari itu kemudian saya bawa ke sholat. Setelah sholat saya coba, oh, pada saat saya lari saya ngatur nafas saya bisa nyaman dan enjoy gitu. Akhirnya ternyata setelah selesai sholat saya coba diam, saya atur nafas keluar masuk di situ benar-benar saya nikmati dan kok kayaknya lega semuanya gitu, lega dan tidak tanpa saya sadari karena waktu itu saya kan belum tahu ya, belum tahu ilmunya ya. Ternyata dengan sadar nafas itu merupakan apa syukur ya, rasa bersyukur yang luar biasa. Dengan rasa syukur itu ternyata membuka semuanya gitu. Nah, pas bulan Maret itu saya cuman bilang begini aja, ya Allah, eh, apa ya? Saya sih pengennya di rekening ada uang sekian miliar supaya tukang-tukang bisa gajian, THR-nya bisa terbayar dan mereka bisa pulang mudik ke kampung halamannya. Kalau untuk saya, wis gak usah dipikirin gitu. Saya nggak mikirin diri saya sama keluarga saya nggak mikirin, insya Allah ada aja gitu. Ternyata benar dan itu terjadi. Nah, saya intens kayaknya di 20 hari ya, 20 hari eh, puas sebelum 10 hari setelah puasa saya coba praktekin intensif sadar nafas syukur, terus pokoknya berterima kasih aja. Saya nggak meminta, saya tanpa meminta. Saya cuman terima kasih ya Allah, alhamdulillah terima kasih, banyakin terima kasihnya gitu. Ternyata rumah itu closingan di bulan Maret eh, menjelang Lebaran itu banyak banget dan ternyata ngumpul sesuai uangnya itu ngumpul sesuai yang saya inginin gitu. Saya pengen angka sekian gitu. Ternyata terkumpul. Akhirnya material terbayar, tukang terbayar, konstruksi semuanya terbayar luar biasa ya Allah. Dan itu salah satunya. Kemudian ada juga saya akuisisi lahan pada saat pada saat itu saya juga akuisisi lahan dengan nilai nilai itu di 6 M. Saya nggak punya uang sama sekali. Gimana cara bayarnya itu saya nggak punya gitu. Ya udah dipasrahin aja gitu, dilepas. Ya Allah, kalau memang lahan ini punya saya, jodoh dengan saya, dimudahkan semuanya gitu. Ternyata dimudahkan, tapi ada satu hari ketika mau AJB, lahan itu mau AJB, ternyata ini nilai NJOP-nya itu dengan pemerintah kota setempat dinaikkan itu jadi berlipat-lipat. Dari harga 1 meternya 200.000 itu jadi 1.274.000. Akhirnya kan saya diam lagi, wah kok begini lagi. Stres lagi, wah stres. Nah, akhirnya saya ingat, oh ingat TVB kan. Ingat TVB, udah dilepasin aja terserah. Tapi saya kuantum jam itu benar-benar saya praktekin itu 1 minggu itu teh 1 minggu. NJOP-nya harus kembali ke angka 200, mendekati 200. Saya kuantum jamkan di 205. 205. Dari awal 200 jadi 1.274.000. Saya nggak mampu bayar kan karena kalinya itu kali 31.000 meter persegi. Saya harus bayar BPHTB yang tadinya cuma 300 jutaan, kurang 300 jutaan harus 600 juta. Saya nggak punya uang itu.
Akhirnya saya kuantum jam, bener-bener di kuantum jam 1 minggu. 1 minggu pada saat saya mau masak sahur itu. Bangun sahur saya jam 3, saya kuantum jam dulu setengah jam. Sadar nafas syukur, kemudian saya kuantum jam 7 hari. Pas hari terakhir itu saya benar-benar yang tadi teh pakai apa teh bahan bakar apa itu Roket Bahan bakar emas. roket emas, turbo ya. rasa bersyukur. Iya, rasa bersyukur. Ya Allah, pokoknya rasa syukurnya itu dibanyakin. Nanti pagi hari sekitar jam 10 saya harus terima lembar PBB, lembar NJOP atau SK apapun itu namanya di angka 205. Dan tapi waktu pagi saya lupa, udah buka laptop saya lupa. Saya lupa kalau habis habis kuantum jamnya itu gitu. Ternyata di WA dengan Bapenda itu, Ibu SK-nya udah keluar gitu, udah selesai. Silakan kalau mau dibayar gitu kan. Sekalinya bener keluar itu saya lihat angkanya. Tadi kan saya minta 205 ya. Ternyata begitu keluar angkanya 285. Angka 8-nya ada gitu. Tapi kan deket-deket ya. Saya minta 205 yang keluar 285. Oh, enggak apa-apa udah saya langsung pergi udah bayar itu. Ternyata seperti itu. Itu untuk saya seakan-akan pegang tuh lembar NJOP padahal belum ada tuh print out SK gitu. Saya pegang ya 205 ini nanti pagi pagi jam 10 harus 205. Ternyata 285. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, iya, Itu iya. Mas Hendra. Kemudian yang Sip, sip, ketiga apa sip. ya Teh ya kemarin ya? Oh ya, project saya itu sudah tertahan dari bulan Oktober, Oktober, November, Desember sampai dengan kemarin ternyata hari terakhir menjelang libur Lebaran ya. Kita libur itu tanggal 28 ya kalau nggak salah cuti bersama itu ya, 28. 29 itu di-approve padahal itu hari Sabtu. Hari Sabtu akhirnya bank buka, notaris buka hanya untuk melayani saya. Keluar project saya 18 sesuai dengan benar-benar yang itu saya kuantum jamkan juga itu 18 miliar 18 M harus keluar di hari terakhir. Nah benar terjadi alhamdulillah. Saya nggak tahu itu dahsyat luar biasa. Terima kasih Teh Feby itu amazing banget gitu ya. Saya bersyukur banget ketemu Ngaji Roso channelnya Teh Feby ya alhamdulillah terima kasih makanya udah kapan Oh, ketemu ya bisa ngobrol bareng iya. gitu ya. Kita Berdua offline ya, aja Kuantum jamin bisa dipercepat. oh Mas silaturahmi Hendra. ya. gitu ya. Bismillah Saya ya. Aku saya tuh juga tadi merhatikan ini loh Teh, siapa si Apa? Bu Titi itu waktu Ya. lihat Bu Sri Suliati tuh seneng banget gitu. Jadi iya bahagia banget. Aku pengen temen-temen tuh Gitu ya. gitu loh. Jadi harusnya gitu kalau melihat orang apa tuh namanya testimoni tuh seneng banget Iya, gitu. bagus, bagus, bagus. Iya, iya, iya. Kalau kata Diamond Cutter Wisdom, kalau kita rejoice sama kebahagiaan orang lain, kita dapat 10% ya, Mas Hendra. emang itu Mantap, Sepretan. banyak mantap. ya Teh 10% Iya, itu kan gede kalau loh dari Bu Sri 10%, Mbak Luna 10%, aku 10, lama-lama jadi 100%. Iya. banyak Tapi ya menarik ya, menarik banget. Jadi waktu Bu siapa Suliati tadi cerita soal kemudian untuk ngasih apa THR ke karyawan, rata-rata kan pengusaha gitu ya. Untuk THR tuh sampai ngutang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi yang jelas ketika kemudian kita berani menggali kebutuhan gitu ya, karena fungsinya rezeki itu kan untuk mencukupi kebutuhan gitu ya. Di momen yang pas gitu hadirlah kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita kupas sedikit tentang Sri Suliati karena ini menarik banget. TVB mungkin bisa memberikan perspektifnya, resolusi pandangnya. Ya, jadi kalau di Bu Suliati ini berlaku cerita The Miracle of Kepepet. The power of Titik kepepet. Gitu. kepepet mau liburan, it's amazing gitu loh. Dia cuma melakukan sadar nafas syukur yang dalam rasa syukur itu udah powerful banget jadi bahan bakar gitu buat manifest. Lalu berikutnya dia lakukan quantum jam dengan 5 panca indera bersensasi padahal belum kelar. Cuma melihat bocoran dari Zoom doang gitu istilahnya 5 panca indera bersensasi.
dia udah bisa manifest dalam judul uang operasional di 2M-an masuk untuk bayar tukang-tukang, NJOP-nya dari angka 1, sekian jadi turun 285, dan tiba-tiba proyeknya itu cair 18 miliar di detik-detik terakhir mau liburan Lebaran. Itu kan it's so amazing banget gitu. Itu menandakan kayaknya kalau quantum jam-nya dilakukan dengan hati yang bahagia, 5 panca indera bersensasi, ajak 5 panca inderanya merasakan itu terjadi betul-betul di sekarang, kasih bahan bakar roket emas, itu udah judul quantum jam yang tanpa gagal. Quantum jam-nya itu benar-benar quantum jam yang sempurna banget gitu. Karena Iya, kan iya. di ujung ceritanya tadi tetap dilepas gitu. Tetap Bu Sri juga bilang dan teman-teman semua bilang bahwa setelah quantum jam, setelah set goal, hasilnya nggak ada di dalam area kita. Tetap kita pasrahkan caranya, hasilnya, prosesnya, waktunya, itu sempurnanya tuh di judul melepasnya itu gitu. Itu Tapi yang yang luar biasa sih sebenarnya dari tadi pengalaman teman-teman. Tadi ibunya kan bilang gitu ya, ketika kemudian mengalami apa NJOP yang tinggi tadi, kan langsung inget Teh Feby lagi gitu ya. Seolah-olah apapun masalahnya itu Teh Feby solusinya gitu kira-kira ya. Jadi Kayak teh botol jadi sostro gitu ya. Botol jadi sosro. ketika ada masalah langsung inget sama Teh Feby gitu. Sampai seperti itu ternyata di benaknya temen-temen itu Teh Feby efek itu sampai sampai seperti itu gitu Iya, ya. aku Jadi memang Teh Feby itu dipakai karena ini Mas Tuhan. Hendra yang NJOP itu sangat tidak mungkin gitu. Karena saya pernah punya pengalaman terhadap lahan saya yang sebelumnya ketika NJOP dinaikkan itu sangat mustahil untuk diturunkan lagi Iya, gitu. iya, 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 Ya, iya. Ajaib ya, Bu ya. itu dia Iya, yang Iya, nggak mungkin itu bisa iya jadi nggak mungkin. mungkin dengan quantum jam dan Betul. dilepasin gitu. oke, Dan oke. yang mengajukan penurunan NJOP itu bukan hanya saya aja, ada beberapa teman ternyata punya Oke. saya aja yang di approve. Baik, 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 baik. Keren, keren. Selamat, Bu. Alhamdulillah. Karena Selamat. teman-teman yang lain nggak pakai bahan bakar roket emas, Mas Hendra. Iya. Selamat, mudah-mudahan menjadi inspirasi, menggerakkan teman-teman semua Amin. untuk Terima bertumbuh kasih. gitu ya. Thank you teman-teman semuanya. Jadi kita menjadi tahu bahwa memang TVB dipakai Tuhan, dipakai semesta agar semua teman-teman bisa mengalami kebahagiaan dan keajaiban sesuai dengan fitrah kita gitu ya. TVB-nya nggak ada katanya ya. Nggak ada, TVB-nya nggak ada gitu ya. nggak ada. Oke, itu penting ya untuk senantiasa kita ulang-ulang terus supaya kita nggak lupa gitu. Kadang kita mengakui gitu ya Teh ya. Kadang Ya. kita masih terjebak sama yang namanya kemelekatan ego dan seterusnya. Oke.